Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang lingkungan UIN Suska Riau yang bertema Administrasi Pendidikan. Video ini kami buat untuk memenuhi UAS Media dan Teknologi Informasi Administrasi. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang UIN Suska Riau, di sini terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu administrasi dan manajemen pendidikan. Silahkan ditonton teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan oleh para ahli diartikan dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai proses. Pengertian administrasi pendidikan sebagai suatu ilmu mengandung pengertian bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan pencipta suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi yang pertama, administrasi organisasi. Hal ini merupakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Administrasi kurikulum, yang mana hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Administrasi kepegawaian. Kegiatan ini meliputi pengadministrasian yang berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan, sampai kepada pendayagunaan pegawai. Administrasi peserta didik. Administrasi kesiswaan adalah semua kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan berhubungan dengan para calon siswa, siswi, dan alumni. Kelima yaitu administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan sehubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung menunjang proses dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu administrasi tata usaha. Administrasi ketatausahaan merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data. Selanjutnya yaitu administrasi tata usaha, merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data dan dokumen yang dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan-laporan mengenai kegiatan sekolah. Administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan adalah administrasi pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Terakhir yaitu administrasi tata hubungan masyarakat. Kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah. Baik, sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep dasar administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan sebagai suatu ilmu mengandung pengertian bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Nah, adapun konsep dasar manajemen pendidikan. Pertama, manajemen sebagai ilmu. Manajemen telah dipelajari lama. Manajemen memerlukan disiplin-disiplin ilmu,
pengetahuan lain, dan penerapannya untuk mencapai tujuan. Manajemen dalam upaya mencapai tujuannya berdasarkan kaidah Islam, ilmiah dan sistematis. Nah, yang kedua, manajemen sebagai seni. Diartikan bahwa manajer dalam mencapai tujuan banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan pribadi, bakat, dan karakternya. Yang ketiga, manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses karena dalam mencapai sebuah tujuan menggunakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Manajemen sebagai proses lebih diarahkan pada proses mengelola dan mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan atau serangkaian aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Akhir, manajemen sebagai profesi menekankan pada kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan keahlian-keahlian yang tertentu. Keahlian-keahlian tersebut diperoleh karena telah memenuhi syarat atau standar tertentu dan diakui oleh masyarakat dengan keahlian dengan seseorang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, tujuan dan fungsi administrasi pendidikan. Pertama, ada tujuan dari administrasi pendidikan. Itu ada tujuan jangka pendek. Pada hakikatnya, tujuan jangka pendek administrasi pendidikan di sekolah adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, prasarana, sarana organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana, dan hubungan masyarakat guna menjamin terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang relevan, efektif, dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua itu ada tujuan jangka menengah. Agar tujuan jangka pendek tidak salah arah untuk berorientasi kepada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. C. Ada tujuan jangka panjang. Semua tujuan jangka menengah yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Karena itu, kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dalam jangka panjang hendaknya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Apabila dikaitkan dengan pengertian administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan adalah agar segala usaha kerjasama dalam mendayagunakan berbagai sumber daya manusia dan non-manusia dapat berjalan secara teratur, efektif, efisien, dan produktif dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada fungsi dari administrasi pendidikan, fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan. Selanjutnya ada fungsi organisasi, yaitu meliputi pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi tugas, struktur yang berwujud sebagai suatu badan yang integral. Ketiga, ada fungsi motivasi yang terutama meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Fungsi tersebut timbul antara lain karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang sesungguhnya bermuara pada relevansi, efektivitas, dan efisiensi hasil kerja yang akan dicapai. Ada fungsi pengawasan, meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapailah hasil yang sesuai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang konsep baru administrasi pendidikan. Jadi, pemahaman terhadap apa yang sedang berkembang dalam dunia administrasi pendidikan amat penting untuk meluaskan wawasan dan menetapkan visi yang akan diperlukan. Konsep-konsep yang perlu diketahui yaitu yang pertama, administrasi pendidikan sebagai suatu proses sistem perilaku. Konsep ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan terjadi suatu proses interaksi manusia dalam sistem yang terarah dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, learning merupakan sasaran pokok. Konsep ini mengandung arti bahwa faktor-faktor lain hanyalah merupakan sasaran antara untuk membantu peserta didik untuk meningkatkan proses belajar ini. Yang ketiga, pengawasan adalah usaha kerjasama yang sistematik dan terkoordinasi secara terarah dan terpadu. Konsep ini mengandung arti bahwa keberhasilan pengawasan bukan terletak pada efektif,
pengawasan dalam menjalankan tugasnya, seperti keyakinan pada konsep kepengawasan tradisional, tetapi terletak sejauh manakah kerjasama antara berbagai unsur yang terlibat. Selanjutnya, yang kelima, komunikasi terbuka antar berbagai unsur yang terlibat. Komunitas adalah urat nadi kegiatan administrasi pendidikan, bila mana jalur komunikasi ini tertutup atau yang menghambat akan terdapat ketidaklancaran aktivitas administrasi. Yang keenam, pengguna gaya kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan itu akan efektif apabila menggunakan style yang tepat. Style ini bersumber pada berbagai teori kepemimpinan yang telah lama dikembangkan. Yang ketujuh, adanya fleksibilitas organisasi yang kemungkinan menyesuaikan yang dapat dilakukan sehingga terjadi kesepakatan dan berkembang. Yang terakhir yaitu penghargaan terhadap usaha dan aktivitas kreatif sesuai dengan hakikat manusia yang diekspresikan dalam melaksanakan program pendidikan. Sekian dari saya. Hai teman-teman semuanya, sekarang kami sedang berada di depan perpustakaan Yesus Karya. Perpustakaan ini terdiri dari 4 lantai. Lantai pertamanya itu tempat mahasiswa dan mahasiswi untuk absen, sedangkan di lantai keduanya untuk mahasiswa atau mahasiswi meletakkan tasnya atau juga disebut tempat loker. Lantai ketiganya itu khusus tempat membaca bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di depan perpustakaan Yesus Karya ini disuguhkan pemandangan yang indah, yaitu sebuah danau. Di depan perpustakaan ini terdapat Danau Aisi, yang mana Danau Aisi ini biasanya digunakan para mahasiswa untuk refreshing, yaitu selain rapat, dan juga berguna untuk para pembaca perpustakaan, yang mana untuk merefreshkan otak dan membuat pembaca menjadi tenang ketika melihat danau. Baiklah, selanjutnya di samping Danau Aisi ini terdapat masjid, yaitu yang bernama Masjid Al-Jami'ah Yesus Karya. Masjid ini merupakan salah satu ciri khas dari Yesus Karya yang lumayan begitu besar, yang bisa menampung banyak mahasiswa dan orang luar yang bisa sholat di sini. Nah, masjid ini letaknya yaitu di belakang rektorat, yaitu lebih tepatnya di depan perpustakaan Yesus Karya. Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan teman saya tadi, di depan perpustakaan ada yang namanya Gedung IC. Gedung IC ini panjangannya Islamic Center, dan kegunaan Gedung IC adalah untuk mengadakan kegiatan seperti kegiatan organisasi seperti itu. Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan kawan saya tadi, di samping perpustakaan adanya laboratorium. Nah, adapun kegunaan laboratorium ini adalah sebagai sarana mahasiswa untuk melakukan praktek ataupun penelitian, di mana penelitian ini menambah ilmu pengetahuan baik dari bersifat akhlak maupun konteks atau nyata. Sekian dari video penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.